Sip. Semangat pagi ya. Salam sehat sejahtera buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan saya yakin Anda semua selalu ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat menyambut hari-hari ke depan ya. Malam hari ini saya terbakar banget nih dengan presentasi yang luar biasa dari Ibu Melin. Wah, dan testimoni yang keren banget dari Bu Hesti ya. Membakar banget ya. Malam hari ini saya ingin bicara tentang saya ingin berbagi tentang saya sudah lama tidak bertestimoni ya, saya ingin berbagi tentang saya, barangkali ada yang belum mengenal gitu, siapa sih Bu Eri ini ya. Saya ini adalah anak kedua dari 5 bersaudara ya, bapak saya seorang ABRI. Kami hidup dalam keadaan yang sangat pas-pasan ya. Jadi ABRI punya anak 5, itu agak luar biasa gitu ya. Saya sering lihat setiap tanggal 5 ibu saya suka masuk, suka ngobrol serius dengan bapak saya. Dan kemudian ibu saya sebelum ngobrol itu ibu saya sudah nyiapin catatan banyak gitu, nyiapin catatan panjang. Catatan apa. Terus kalau udah keluar, ibu dan bapak saya suka pusing. Yang satu duduknya di mana, yang satu duduknya di mana gitu ya. Setelah berapa lama saya perhatikan, akhirnya saya mengerti kenapa ibu saya dan bapak saya pusing gitu ya. Ternyata di hari itu, di tanggal 5 itu saat bapak saya gajian, uang itu langsung lenyap gitu. Untuk apa? Untuk bayar warung ya, utang ke warung, untuk uang sekolah, untuk bayar utang, untuk bla 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 bla. Jadi kertas yang ibu saya pegang itu adalah kertas catatan pembayaran. Jadi pos-posnya gitu. Dan uang itu habis langsung. Hari berikutnya gimana? Di tanggal 6-nya. Hari berikutnya besoknya ibu saya bayar utangnya ke warung, kemudian berutang lagi untuk dibayar lagi di bulan berikutnya. Dan bagaimana kami hidup? Jadi kami hidup dari ibu saya harus hutang ke warung gitu ya. Dan saya kalau mau pergi sekolah gimana? Saya kalau mau pergi sekolah saya harus jualan es lilin, teman-teman. Jadi ibu saya biar punya ongkos buat anak-anaknya pergi sekolah. Kebetulan sekolah saya jauh dari rumah itu bisa 25 kilo. Jadi saya harus ngejar bis kota kalau pagi-pagi dan harus jalan sekitar 5 kiloan gitu ya, karena tidak ada angkot gitu ya. Jadi ya gitu, saya harus pagi-pagi saya harus taruh es dulu gitu ya. Saya punya beberapa apalah itu wadah es gitu, apa namanya ya, lupa saya. Termos ya. Terus kalau pulang sekolah saya harus hitungin berapa biji yang laku hari ini, dan itu untuk ongkos saya di kemudian hari. Dan waktu saya masuk SMA, saya masuk sebuah sekolah yang kebanyakan mereka orang-orang kaya, dan saya jadi satu-satunya pribumi di sana gitu. Dan saya cukup minder dengan keadaan saya yang setengah mati banget gitu. Saya rasanya saya paling hitam sendiri gitu, dan saya juga secara akademis saya kurang pintar gitu ya. Tapi kemudian saya cukup menonjol di kesenian, di seni dan dancing, hingga saya suka dipakai sama sekolah, baik itu buat show di hotel maupun di mana saya dulu suka angklung gitu ya, angklung ujo, terus saya suka show di hotel-hotel di mana di Bandung gitu. Jadi saya cukup dikenal sama sekolah gara-gara kesenian saya. Kalau akademik mah alhamdulillah ya. Kalau misalkan sekolah ada 38 orang, saya ke 35 pasti ranking saya. Jadi saya tidak pernah dapetin matematik tuh angka 7, nggak pernah, merah terus ya. Paling birunya terakhir kemarin SMA kelas 3 saya biru tuh matematikanya, gara-gara bapak saya ngancem, kalau kamu nggak masuk, saya kebetulan sekolahnya biologi, kalau matematikanya nggak biru, kamu nggak boleh kuliah, gitu katanya. Ya sudahlah, gitu. Jadi akhirnya saat SMA, kuliah, gitu, saya suka ngelatih orang dance, biar saya punya uang. Jadi dari kecil hidup saya udah
struggling gitu, udah susah banget. Hingga saat kuliah saya ikutan jualan apa ya, kosmetik gitu, buat apa, biar punya jajan gitu ya, anak muda biar punya uang jajan gitu, biar bisa kalau pacaran agak-agak seru dikit gitu ya, bisa ke kafe-kafe gitu, meskipun kafenya kafe bandrek gitu ya. Ya lumayan lah, saya jualan kosmetik tuh dulu ya, tapi saya tidak berbisnis. Saya tidak melihat bisnisnya, saya hanya melihat biar ada untung buat saya aja. Nah, hingga suatu saat disitulah saya ketemu dengan suami saya pada akhirnya gitu ya. Suami saya kuliahnya di ITB, saya di Teknik Kimia ATB. Terus kami bertemu dan Kosugi melihat bahwa saya ngerjain produk kosmetik ini, akhirnya ya saya sedikit dimarahin gitu sama manajer saya gara-gara saya prospek orang di meja direktur dan itu katanya nggak boleh. Kosugi nanya sama saya, gimana caranya Ri biar jadi direktur? Gini Kosugi, bla bla bla. Akhirnya Kosugi bantuin saya jadi director dan di Oriflame itu sampai posisi apa gitu saya lupa lah ya. Pokoknya yang membuat saya bagus di produk kosmetik itu Kosugi gitu ya. Saya kemudian saya cuma jadi admin gitu ya, jadi admin biasa aja. Hingga saya pikir gini, kalau saya ngerjain sesuatu yang jualan barangnya di situ-situ aja, saya tidak akan punya temen yang lebih dari, yang ekonominya lebih dari itu. Misalkan nih, saya jualan talek harga 8.000. Nah, saya pasti ketemu orang yang 8.000 itu gitu, tingkat ekonominya di sana. Sementara saya pengen kaya gitu, karena saya udah capek hidup miskin, rasanya saya pengen kaya gimana gitu. Kebetulan Kosugi juga punya cita-cita yang sama, kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi orang kaya gitu ya. Nah, kemudian saya pikir saya harus menjual sebuah produk kosmetik nih, tapi yang harganya mahal, dan waktu itu kalau nggak salah harganya 700.000 gitu ya. Jadi bayangkan, dari harga saya jualan lipstick harga 7.000-an, kemudian saya jualan skincare yang harganya 700.000, di mana itu umur saya 24 tahun ya, 24 tahun gitu. Bayangkan di umur 24 tahun rasanya teman-teman saya juga baru masuk kerja gitu, baru fresh graduate gitu ya. Nah, saya udah jualan kosmetik yang segitu gitu, karena saya pikir saya harus melompat. Kalau misalkan saya bosen dengan lingkungan yang ini aja, saya harus berani lompat gitu. Akhirnya saya punya sih komunitas teman-teman, komunitas ibu-ibu gitu ya. Saya masih muda banget waktu itu dan udah married sama Kosugi. Saya punya komunitas ibu-ibu yang bisa membeli kosmetik dengan harga segitu, dan akhirnya setelah saya join di bisnis itu, saya bilang lagi ke Kosugi ya, bos, ini Kosugi kalau jalan ini bakal keren banget. Saya bilang, saya edifikasi Kosugi ke bos perusahaan itu, biar apa? Biar bos perusahaan itu yang jelasin ke Kosugi, karena kalau saya sih kagak ngerti gitu. Kalau saya sih ya gitu-gitu aja deh gitu. Saya sih penggembira. Nah, saya tuh tim hore ya lebih tepatnya. Jadi secara skill nggak ada, secara kemampuan juga nggak ada, cuman saya seru-seruan aja gitu ya. Dan kemudian Kosugi gabung di bisnis itu namanya Prime Inverse Indonesia, dan di umur 25 tahun saya sudah 95 ya, di tahun 95, betul bagus Kosugi, thank you. Di tahun 95 Kosugi sudah sampai di posisi double diamond director, which is kalau di 3i sih udah double crown ya, itu enggak, udah double crown ya. Jadi di tahun 95 saat kami berumur 25 tahun, Sugi udah double diamond director dan saya diamond. Saya diamond bukan gara-gara saya hebat, kagak, saya dijadiin sama Kosugi gitu kan. Kalau sistem produk barang kan seperti itu gitu, dijadiin. Jadi di tahun itu kami sudah punya bonus antara 60 sampai 80 juta per bulan. Bayangkan umur 25 tahun kami sudah punya bonus sebesar itu gitu. Dan itu berlanjut sampai 2002 dan di perusahaan itulah saya bisa keliling dunia ya, saya bisa ke Amerika, saya bisa ke Australia, saya bisa ke Eropa, sekian kali saya bisa ke Singapura, dan wah itu saya tidak
saya masuk ke zona nyaman gitu karena saya terbiasa yang memang saya sih tim hore gitu, tim hore banget. Hingga suatu saat Kosugi berpikir untuk membuat perusahaan dan kemudian membuat perusahaan terus bangkrut. Terus akhirnya kita bisa bangkit lagi, kemudian bangkrut lagi. Jadi saya mau bilang di sini bahwa kita bisa kaya dari bisnis jaringan. Di mana saat itu bisnis jaringan kan orang memandangnya apa sih bisnis jaringan. Bahkan orang tua kita pun ngomongnya, lu sekolah tinggi-tinggi. Bayangin, Kosugi kuliahnya di Unpar dan ITB, saya di Teknik Kimia Tekstil. Kuliahnya aja udah jelimet gitu. Malah ngerjain yang 3I, malah ngerjain yang MLM. Banyak teman-teman kita ngelecehin gitu. Gue kagak demen cara yang kayak gitu. Meskipun kita sudah punya pembuktian gitu ya, tetap aja orang skeptis terhadap MLM. Tapi gara-gara bisnis jaringan ini kami bisa kaya raya di saat muda. Hingga akhirnya muncullah greedy kami ya. Kemudian si perusahaan itu karena ya namanya perusahaan itu kan independen, akhirnya mereka rubah marketing plan, mereka rubah harga segala rupa yang tadinya posisi tinggi jadi dikasih batasan-batasan tertentu. Nah, seperti itu kalau MLM produk ya. Jadi kalau mereka mau ganti si marketing plan bisa tinggal. Kalau mereka mau ganti harga produk bisa ditinggal gitu loh. Karena apa? Karena memang tidak ada yang ngawasinya gitu. Hingga akhirnya ya berpikir untuk bikin sendiri gitu lah, berpikir untuk bikin sendiri dengan pengalaman yang seadanya. Nah, ini yang saya mau cerita. Di kebangkrutan kedua di tahun 2004 ya Kosugi ya, itu kebangkrutan 2006 ya, 2005 itu udah mulai kebangkrutan yang sangat hebat, sangat hebat. Jadi saya mengalami hal-hal yang udah sangat nyaman, dan saya tidak pernah berpikir. Itulah kenapa saya bilang saya perempuan tanpa keputusan, karena nggak penting juga keputusan saya. Bener, nggak penting banget keputusan saya. Karena apa? Ada seseorang, ada suami saya yang udah hebat segala-galanya. Jadi saya ya udah, gue cuma jadi seseorang yang cuma minta uang dari suami dan segala-galanya dicukupi gitu. Kami punya rumah besar di klaster termewah di Kota Baru Parahyangan. Kita ambil rumah terbesar dan saat itu umur kami bayangkan masih 33 gitu ya. Jadi ya luar biasa, sangat luar biasa. Hingga yang namanya pengusaha kan tidak ada jaringnya kalau sudah bangkrut. Saya pindah ke sebuah rumah yang saya sebut dengan rumah burung. Wah, itu rumah itu ya, di atasnya kuburan, di belakang kuburan, di atas tempat sampah. Nggak ada yang mau tinggal di situ. Saya bangkrut habis. Saya jual rumah saya jual 3 mobil saya masih punya utang 800 juta. Itu nggak gila aja udah bagus. Itu masa terpuruk yang hebat. Saya menangis saat saya pindah ke rumah. Bayangkan, dulu saya punya rumah besar tapi udah nggak ada barang karena barang-barang udah pada diambilin orang yang nagih utang ya, apalah semua pada diambilin ya. Saat saya pindah ke rumah ini saya pikir gila nih, miskin nih gue, miskin teman-teman. Sampai saya punya anak saya 2 orang, Fiona dan Brandon. Si Brandon ini sangat senang minum susu. Ada hari di mana saya bisa beliin dia susu. Itu udah setengah mati banget teman-teman. Itu sudah setengah mati. Saya masuk ke rumah itu tuh nggak pegang duit, nggak tahu makan buat besok tuh apa gitu loh. Saya pikir dengan jual rumah tuh ada lebihnya kayak 40 juta buat Brandon sekolah atau buat kelangsungan kita hidup. Ternyata nggak ada gitu. Jadi saya masuk ke rumah dalam keadaan nggak punya duit. Itu nggak punya duit duitnya gitu. Ya ada hari di mana Brandon pengen minum susu, saya nggak bisa beliin susu. Ada hari di mana akhirnya setengah mati saya beliin susu karena saya make upin orang gitu. Karena saya bisanya cuma kayak gitu. Saya bilang saya tim hore. Ya, saya cuma seru-seruan kayak gitu. Jadi sorry to say nih, nggak perlu skill nggak perlu ilmu gitu buat itu gitu loh. Saya make upin orang, saya dibayar gitu biar akhirnya saya bisa beliin susu. Satu hari saya beliin susu buat Brandon dan Brandon minum susu itu gitu ya.
saya masak, karena saya benar-benar ibu rumah tangga, teman-teman. Saya masak, nyuci, ngepel, saya nganter jemput anak sekolah. Itu aja kerjaan saya. Saya nggak pernah kerja. Saya benar-benar tim hore, saya bilang juga. Ya, saya Brandon minum susu. Kemudian saya mau ambil itu susu, saya mau masukin ke kulkas gitu ya. Ternyata susunya habis. Saya teriak, Brandon, kenapa susunya dihabisin? Brandon tahu nggak kalau mama tuh susah beli susu? Brandon tuh nggak ngerti ya kalau kita tuh lagi susah. Tahu nggak sih Brandon? Lihat rumah kita seperti apa. Saya marahin Brandon, itu kagak ada titik komanya. Benar, saya marah. Sebenarnya saya marah bukan gara-gara susu sih. Saya marah gara-gara stres. Saya marah gara-gara stres, hidup saya tidak selesai. Hidup saya bertahun-tahun ada kemiskinan yang dalam. Listrik di rumah saya setahun sampai 5 kali mati. Padahal bayar listrik cuma 82.000 sebulan. Saya nggak bisa. Saya stres luar biasa gitu. Kosugi udah kerja kerja ya, sampai jualan pulsa ya, dari mukanya putih balik sampai merah kayak kepiting gitu ya, saking udah setengah mati banget hidup kami. Setengah mati gitu loh. Dulu barang-barang saya dari luar negeri semua kagak ada yang bisa dipakai. Jadi setengah mati, anak sakit nih. Saya punya anak yang pertama sakit, si Fiona. Anak saya sakit, saya sampai nggak bisa bawa dia ke dokter. Ada hari di mana dia muntah begitu rupa, dia buang air terus berulang kali. Panas badannya, saya tahu nih anak nih kalau nggak DB nih tipes, gue bilang. Cuman saya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Nggak punya duit. Akhirnya saya cuma ke warung beli paracetamol biar panasnya turun, sambil saya ngumpulin duit biar bisa cek lab. Terus itu pun saya nggak ke dokter. Saya WA teman saya yang dokter. Tolong cek kalau kayak gini-gini gimana, kalau kayak gini-gini gimana. Akhirnya ya udahlah, setelah 4 hari si Fiona akhirnya kita bisa bawa ke lab, dan betul dia memang tipes. Dan saat kritis itu Fiona bilang, Papa, kenapa Fiona nggak dibawa ke dokter? Papanya bilang, orang miskin tuh nggak boleh sakit, Pin. Makanya Papa bilang, Pipin tuh harusnya jaga kesehatan. Ya, kalau kayak gini, Papa tuh nggak bisa apa-apa. Kalaupun Pipin nggak ada, paling Papa cuma bisa ngubur. Papa aja pusing, Pin, nguburnya gimana. Kata-kata itu loh yang terucap. Oh, saya nggak kuat, gila. Saya di situ sadar bahwa saya miskin. Saya sadar, gila nih, gue miskin nih, gue bilang. Wah, itu banyak hari di mana saya pengen mati, teman-teman. Dan ini serius gitu. Saya ceritanya ini enak aja, asik aja. Ngalaminya, saya berharap bisa mati gitu loh. Benar-benar ngalaminya tuh dahsyat banget gitu lah. Hingga singkat kata saya ditawarin bisnis ini. Gue bilang, gila banget bisnis. Gue bayar utang gak bisa, utang banyak makan gak bisa, tawarin bisnis nabung. Tapi ya udahlah, gue kerjain lah gitu. Nggak apa-apa lah. Si Fiona, anak saya yang pertama, sampai berhenti kuliah gara-gara saya nggak punya duit buat nerusin buat ongkosnya sehari-hari. Setiap kali dia minta ongkos, setiap kali juga itu saya marahin. Gara-gara apa? Nggak punya duit memang. Jadi anak mau sekolah harus dimarahin dulu gitu loh. Bagaimana dia bisa belajar dengan benar? Akhirnya saya tahu bahwa saya mengubur impian anak saya. Dan alasan saya, kenapa saya ikut join bisnis ini, saya tidak mau mengubur impian anak saya yang kedua. Jangan sampai saya jadi orang tua yang PHP, ngomong, nak, belajar yang baik, ntar kalau gede, nanti pokoknya biar jadi orang sukses, tapi saya tidak menyediakannya gitu loh. Jadi saya pikir saya ikut nabung ajalah 700.000, bukan gara-gara saya nggak banyak duit, kagak. Saya justru nggak punya duit, saya nabung 700.000. Karena saya tahu, ini anak kalau sampai nggak sekolah, itu tolol-tololnya saya sebagai orang tua. Nggak tanggung jawab banget gitu loh. Si anak kan tidak milih dari rahim mana dia dilahirkan. Nah, dia lahir dari rahim saya. Dan saya saat itu, saya miskin. Berarti yang salah siapa? Yang salah kita. Kita nggak boleh, kasarnya, anak jadinya mau sekolah, kita bilang, nanti anak kerja aja dulu. Harusnya kan nggak seperti itu gitu loh. Kita jangan jadi
orang tua yang PHP. Akhirnya saya nabung, teman-teman. Saya nabung, saya kerjakan bisnisnya. Ya singkat kata saya kerjakan bisnisnya. Saya ikut yang 700 di bulan pertama saya dapat elit, saya dapat 1.100.000, saya kerjakan di bulan kedua saya tim agensi, saya dapat 2 juta sekian, bulan ketiga saya leader agensi, saya dapat 3 juta sekian, bulan keempat saya bronze agensi. Nah, di bronze agensi ini, Kak Segi boleh share screen, Kak Segi. Di bronze agensi ini dimulai, ini baru dimulai. Kenapa saya bilang baru dimulai? Karena saat sebelum bronze agensi, saya memang udah terbiasa dengan kesulitan, udah terbiasa dengan sulit, ya udahlah gitu. Saat ada harapan dapat duit, sayanya semangat. Ada harapan dapat duit, sayanya semangat gitu. Nah, pas bronze agensi, ada satu hal yang saya tidak bisa ceritakan juga di sini. Tapi itu cukup membuat hidup saya habis. Saat bronze agensi, bayangin seorang ibu rumah tangga, saya seorang ibu rumah tangga dan saya tidak punya kemampuan leadership. Saya itu tidak punya kemampuan leadership. Saat bronze agensi, orang makin banyak, orang makin minta tolong sama saya kayak gini. Dan saat itu saya punya masalah yang sangat berat. Saya jadi zombie saat itu gitu. Saya ngerasa kalau saya berhenti, saya nggak enak sama tim yang udah ada. Tapi kalau saya nggak berhenti, saya tidak punya daya upaya bahkan untuk membangkit dan nyemangatin diri saya sendiri. Itu saat-saat terberat saya. Bangkrut akhirnya terlewatkan, toh saya bisa lewatin gitu loh. Tapi saat bronze agensi itu saya punya masalah yang luar biasa banget gitu. Saya nggak sanggup ceritanya. Intinya saya merasa mati dalam hidup gitu. Dan saya tetap harus ngerjain bisnis ini. Ada hari di mana setelah masalah itu saya tetap harus ke Jakarta, saya tetap harus training gitu. Saya tetap harus ngisi training padahal hati kacau balau gitu. Saya SMS Kosugi, saya bisa lewatin ini enggak? Kosugi bilang, bisa, kamu pasti bisa. Tapi saat itu saya habis, teman-teman. Saya habis. Saya mengerjakan 3I. Terus terang sebetulnya saya mengalihkan pikiran saya dari masalah saya. Saya cuma pikir gini aja, saya harus sukses, saya harus bisa, saya harus punya bonus besar, saya harus berhasil, itu aja yang ada di kepala saya. Dan saya udah no logik lagi gitu. Saya prospek siapapun, saya presentasi sampai 17 kali, sampai 20 kali. Saya gila-gilaan gitu. Dan di malam hari, saya nangis di kamar mandi gitu. Karena ini berat Tuhan gitu. Ini berat gitu. Cuman kalau saya berhenti, ya tidak akan berubah apapun. Karena utang suami saya masih cukup banyak, 800 juta. Dengan posisi bronze agensi, tidak mungkin itu bisa membayar hutang-hutang itu. Sementara keadaan udah makin hebat gitu. Jadi, saya tidak punya pilihan, teman-teman. Kecuali maju apapun yang terjadi. Urusan hati, taruh aja dulu bagian belakang. Pokoknya gue harus sukses. Itu teman-teman yang bisa membuat saya platinum agensi dalam waktu 14 bulan. Karena saya nekat dan ngotot, teman-teman ya. Akhirnya saya, ya ini bisa, oke. Akhirnya saya sampai di posisi platinum agensi dengan setengah mati. Dengan setengah mati gitu ya. Jadi tidak ada perjuangan yang, kalau Anda berpikir bahwa kalau Anda mengerjakan biasa-biasa aja dan Anda tahu-tahu akan indah pada waktunya, itu bullshit banget. Enggak ada. Kalau Anda mau dapat hasil yang berbeda, kalau Anda mau dapat hasil yang luar biasa, tindakan action Anda pun harus luar biasa. Anda kesampingkan dulu semua masalah pribadi. Anda tidak boleh angkat itu ke tim Anda gitu. Tim saya tidak pernah ada yang tahu masalah saya gitu. Sampai sekarang pun tidak pernah ada yang tahu gitu. Lihat, saya posisi di platinum agensi, saya nabung hanya 1.050.000, saya gabung di Maret 2014, ini bukan bonus platinum agensi saya yang pertama. Seorang ibu rumah tangga tanpa kemampuan, tanpa skill, tanpa pengalaman di 3i Network, hanya dengan gas dan ngotot
saya bisa dapat angka sekian. Dan saya Platinum Agency ini kurang lebih udah 4 tahun lebih. Udah 4 tahun lebih dan saya bisa bayar utang-utang saya yang 800 juta itu baru beres di tahun kemarin ya Coach ya. Baru beres di tahun kemarin. Saya adalah first platinum lady, platinum wanita pertama di Indonesia. Puji Tuhan, bukan gara-gara kuat hebat saya, tapi yang pertama adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang begitu sayang sama saya. Dan kedua, saya ada di kendaraan yang hebat, saya ada di kendaraan yang cepat, yang memungkinkan siapapun asal mau ngegas dengan hebat, dia bisa sampai pada impiannya ya. Saya beli mobil pertama saya, waktu saya pakai mobil pertama ini ya, anak saya Fiona bilang gini, finally ya Mam, wah saya ngedengar itu ya, saya sampai berkaca-kaca. Karena apa? Karena berarti kesuksesan kita ditunggu oleh anak-anak kita. Ya, itu kadang kita tidak sadari. Kita kadang sibuk prospek, sibuk ngerjain, mungkin sibuk mengeluh, mungkin sibuk apa. Kita maksudnya boleh sibuk, tapi harus tetap ada hasil gitu ya. Jangan sibuk-sibuk terus gitu ya. Ya, saya bisa beli HRV dan tanah 3.000 meter dan saya beli ini semua dengan cash teman-teman. Jadi yang saya bisa rangkum dari apa yang saya bilang adalah tadi yang pertama mulai dari nol teman-teman. Anda harus mulai dari nol. Artinya apa? Anda harus mulai dengan mengosongkan diri Anda. Anda harus mulai dengan mengosongkan gelas Anda. Mulai untuk sesuatu yang baru. Mau belajar dari siapapun. Itu yang saya lakukan. Saya belajar dari siapapun. Saya mendengar informasi siapapun. Saya banyak diam. Saya banyak mendengar daripada berbicara. Ya, saya mulai segalanya dari nol dalam artian saya kosongin semuanya. Saya lupakan bahwa saya dulu pernah kaya dan sekarang miskin. No, justru karena sekarang miskin, saya jadi tahu dari mana saya memulai. Justru karena saya susah, saya tahu bahwa ini adalah loncatan dahsyat menuju ledakan finansial yang dahsyat. Kalau saya sibuk dengan kemiskinan saya, mungkin saya tidak akan melihat peluang ini. Kemudian simpan masalahmu. Jangan umbar masalahmu. Setiap kita punya gerbong masing-masing. Tapi saya kasih tahu Anda, saat Anda menjadi seorang leader, jangan sampai tim Anda tahu masalah Anda. Anda harus jaga postur Anda sebagai leader. Karena apa? Karena Anda adalah penjual impian. Ya, jangan berkeluh kesah sama downline, ya. Jangan juga, nggak perlu juga sama upline. Simpan masalahmu untuk diri sendiri. Bila ada badai di dalam kehidupanmu, bertanggung jawab atas badai itu, hadapi. Jangan lari dari masalah, tapi hadapi. Karena badai yang besar akan mengasah imanmu, akan membentuk karaktermu, dan akan mempersiapkan Anda untuk menerima rencana dahsyat yang dari Tuhan. Percaya saja itu. Tidak ada badai yang terlalu besar. Tidak ada masalah yang terlalu besar selama ada Tuhan kita yang maha besar ya. Jadi simpan masalahmu untuk diri Anda sendiri. Percaya, badai pasti berlalu. Kemudian action yang dahsyat. Anda punya analisa hebat, Anda pintar segala, omong kosong kalau Anda tidak imbangi dengan action Anda yang dahsyat. Kemudian Anda harus berani, teman-teman. Banyak orang yang merasa sudah mengambil keputusan tepat. Ya, saya di 3I, tapi Anda tidak berani action. Anda masih jaga hati Anda. Anda sampai bilang, aduh jangan tolak gue dong. Aduh, jangan sakiti hati saya dong. Gitu. Misalkan dolen ada yang nggak ngedengerin Anda baper. Anda ditolak orang, Anda baper. Teman-teman, di bisnis ini butuh mental yang hebat, bukan psikis, bukan fisik Anda, tapi Anda butuh mental yang hebat. Anda harus mengalami sakitnya disiplin, ya. Untuk jadi sukses Anda butuh disiplin. Anda harus ngalamin sakitnya disiplin, perihnya belajar. Anda harus alamin itu hingga Anda bisa jadi orang yang memang bisa jadi mengayomi orang. Tidak enaknya penolakan, Anda harus terima. Sakitnya disiplin, perihnya belajar, tidak enaknya penolakan, hajar itu. Makan, jangan hindari masalah, hadapi. Karena setiap masalah akan membuat Anda naik level lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah Anda butuh pembuktian. Ya, kalau Anda leader sehebat apapun, Anda jago motivasi, tapi tidak ada pembuktian di dalam diri Anda, bagaimana Anda bisa ngebakar tim Anda?
Anda butuh pembuktian. Jangan hanya sibuk dan produktif terus, tapi tidak ada pembuktian. Sayang banget gitu. Jadi pakai strategi yang benar biar Anda bisa punya pembuktian ya. Lakukan GSP yang Coach Sugi bilang gitu ya. Gerakan 1.000 prospek, 1.000.000 prospek ya. Anda harus punya bukti. Ini penting banget ya. Anda harus punya bukti. Kenapa? Karena kesuksesan Anda ditunggu oleh keluarga Anda, ditunggu oleh tim Anda. Ini hal yang setelah ini saya akan kasih lihat ke Anda. Dari 44.000 orang, tim saya, hanya 6 orang yang tahu bahwa keadaan rumah saya seperti ini. Ini keadaan rumah saya. Rumah saya yang pintunya merah. Sekarang ini saya tinggal di rumah ini. Platinum agensi, tinggal di rumah seperti ini. Bayangkan, kalau buka jendela itu jemuran semua. Rumah ini luasnya 4,5 dikali 6. Bayangkan, ya. Ini rumah kedua saya. Setelah saya sebut ada satu rumah yang saya sebut dengan rumah burung. Ini rumah kedua saya, gitu ya. Dan tetap kalau saya terima, nggak ada orang yang jarang orang datang ke sini. Kalau kemarin ada lihat saya share foto Nur sama Rohman ya, saya nggak bisa terima tamu di rumah saya, gitu. Saya terima tamunya di mana? Saya gelaran di halaman. Saya nggak punya ruang tamu, teman-teman. Masuk itu langsung dapur. Bayangin 4,5 dikali 7. Dari 44.000 tim saya, hanya 6 orang yang baru ke rumah saya. Bukan saya gengsi, teman-teman. Enggak. Karena saya jaga postur. Saya adalah penjual impian. Saya ngumpulin uang. Saya investasi. Saya punya 20 polis. Saya mendingan nabung aja. Di CAR, saya punya 20 polis. Saya punya tabungan dolar. Saya punya tabungan emas. Di 3i ini membuat saya bisa mengelola keuangan saya. Saya kumpulin semuanya. Saya kumpulin semuanya hingga saya minta doanya. Katanya kalau punya impian, jangan malu untuk disebutkan. Ya, ini Coach Sugi sama Fiona. Hari ini mungkin Coach Sugi sama Fiona dari luar ke dalam ngelihatnya. Doakan bulan depan Coach Sugi dan Fiona, keluarga kami bisa melihat dari dalam keluar. Artinya rumah ini menjadi milik kami. Ya, besok-besok saya akan terima Anda di rumah saya. Anda harus yakin, teman-teman, sama impian Anda. Anda harus yakin bahwa apapun yang Anda minta, Tuhan sanggup berikan. Waktu saya kehilangan rumah saya dulu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang sudah Tuhan ambil? Saya yakin percaya Tuhan pasti berikan lagi. Dan Tuhan berikan lagi, bahkan lebih bagus. Lewat apa? Lewat 3i Network. Kendaraan terhebat, kendaraan tercepat menuju kebebasan finansial. Saya seorang ibu rumah tangga, saya bukan apa-apa. Tapi Anda bisa lihat, bahwa rumah ini harganya Anda bisa kira-kira sendiri. Dapat dari mana itu? Murni 3i Network. Berjuang berapa lama? 6 tahun. 6 tahun, teman-teman. Bukan waktu yang sangat lama. 6 tahun saya ngumpulin uang. Saya kemarin terus terang saya ambil beberapa polis saya ambil untuk apa? Untuk menuhin karena saya harus beli rumah ini dalam cash loh. Saya nggak KPR, saya beli rumah ini cash. Teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin selama Anda percaya. Mungkin orang-orang saat ini mengecilkan impian Anda. Mungkin saat ini Anda terima penolakan begitu rupa. Tapi akan ada saatnya. Akan ada saatnya buat siapapun yang bersungguh-sungguh melakukan dengan konsisten, Anda pasti dapat hadiah kemenangan itu. Platinum aja saya bisa seperti ini. Lihat keadaan rumah saya saat ini. Anda lihat rumah saya tadi yang pintunya merah. Dan bulan depan saya yakin percaya, bulan depan saya tuh ada janjian akad jual beli. Tanggal 3 Agustus saya ada akad jual beli dengan yang punya rumah, karena mereka periksa surat-surat. Saya yakin percaya. Saya yakin percaya. Katanya impian itu ya, orang kan malu kadang-kadang dengan impian besarnya. Tapi saya mau bilang, saya minta doa restunya dari teman-teman semua, ini akan ada di tangan saya.
ya, akan jadi tangan saya dan akan jadi kegembiraan buat tim. Saya mau bilang sama semua, hey, semangat. Apapun keadaanmu saat ini, semua akan berubah. Tahan aja. Tahan. Jangan mengeluh. Jangan kendurkan langkahmu. Jangan rem gasmu. Gerak saja. Pasti bisa. Pasti bisa. Kendaraan kita sudah hebat, teman-teman. Kita tinggal gas aja. Jangan tuli setelah mendengar. Jangan buta setelah melihat. Bila saya berbicara saat ini, malam hari ini, bukan atas dasar apapun, saya mau bilang sama teman-teman semua, kita ada di kendaraan yang hebat, teman-teman. Pastikan kita semua tetap di sini, bertahan di sini, berjuang di sini, apapun keadaannya. Karena kalau Anda tidak berjuang saat ini, saya cuma mau bilang, jaga kesehatan ya, karena Anda akan dipaksa bekerja keras di masa tua Anda. Jadi pilihannya di tangan Anda. Anda mau berjuang saat ini bersama-sama di SRA Jawari, yuk kita jungkir balik lah. 5 tahun aja di sini kita habis-habisan gitu loh. Kita mau jungkir balik sekarang, atau Anda mau jungkir balik saat masa tua nanti. Pilihan di tangan Anda. Tapi kalau saya jadi Anda, saya akan memilih jadi sukses sebagai Crown Agensi Indonesia. Saya Eri Beniarti. See you in the talk. Pasti Crown. Saya kembalikan pada MC Terdahsyat kita.